Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Semoga hari ini kabar kalian baik-baik saja ya. Dan juga kita dapat memaksimalkan pertemuan hari ini untuk mempersiapkan UTS yang akan datang. Gitu. Oke, kemarin kita sudah sama-sama belajar mengenai tema jenis fungsi dan nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi. Sementara hari ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai pengertian dari seni patung, jenis seni patung, teknik berkarya seni rupa 3 dimensi, bahan dan teknik dalam seni patung, kemudian menganalisis contoh dari seni patung bersama-sama. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar kalian nanti mampu menjelaskan mengenai media dan teknik dalam berkarya seni patung dengan baik, kemudian kalian juga mampu menganalisis karya seni patung dengan baik pula. Oke, kita langsung masuk saja ke pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian dari seni patung. Kita harus tahu dulu tentunya ya pengertiannya itu apa. Jadi pengertian seni patung itu merupakan benda 3 dimensi karya manusia yang diciptakan dengan berbagai bahan dan teknik yang diakui sebagai sebuah karya seni. Jadi dia bisa menggunakan berbagai bahan dan teknik ya. Nanti kita akan mengulasnya di slide selanjutnya. Kemudian patung pada masa dulu itu digunakan sebagai sarana dalam beragama, sebagai keagamaan gitu. Contohnya ada patung Dewa Siwa, itu di gambar sebelah kiri, tolong diperhatikan. Itu patung ditujukan untuk kepentingan keagamaan, sebagai sarana berhubungan dengan Tuhan untuk agama tertentu. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah patung di era saat ini, di mana patung itu dijadikan sebagai sebuah ekspresi diri. Contohnya ada karya berjudul Born and Freedom, itu karya dari Heri Dono. Heri Dono itu merupakan seniman yang membuat patung kontemporer gitu ya. Jadi patung yang dihasilkan itu digabungkan jadi bentuk-bentuk hewan atau makhluk di masa lalu mungkin, kemudian dengan teknologi saat ini, sehingga lahir menjadi sebuah makhluk imajinatif, makhluk mitologi yang baru gitu ya, versi Heri Dono. Jadi seni itu digunakan, patung ini digunakan sebagai ekspresi diri. Kemudian yang selanjutnya ada jenis patung. Nah, jenis patung itu ada 3. Yang pertama ada patung tubuh. Jadi patung tubuh ini seperti namanya, seluruh bagian objek itu nampak, mulai dari kepala, tangan, kaki, itu ditampilkan semua dalam wujud figur. Kemudian yang kedua ada patung dada atau torso ya. Jadi patung dada ini ya cuma sedada aja, nggak ada tangannya ya, dia sebagian objek saja. Jadi hanya kepala, pundak sampai dadanya, tidak sampai tangan, sampai kaki itu tidak. Kemudian ada patung relief. Jadi patung relief ini merupakan gambar yang timbul gitu ya, menempel pada bidang datar biasanya, seperti candi-candi itu kan banyak relief-reliefnya ya. Oke, kemudian kita masuk ke teknik dalam seni rupa 3 dimensi. Nah, ini juga campur ya, antara kerajinan dan patung itu masih campur di penjelasan teknik ini. Yang pertama, seperti pada gambar kalau kalian lihat itu ada teknik cetak, itu mencairkan bahan dengan dituang ke alat cetak sehingga mengeras. Nah, jadi bahan yang dituang itu nantinya cair, kemudian cetakannya keras ya. Kemudian benda cair ini itu dimasukkan ke cetakan sehingga nanti ketika dia mengeras, cetakannya baru dibuka. Bahan yang dapat digunakan yaitu gypsum, semen dan juga besi. Kemudian ada juga teknik seni rupa, teknik modeling namanya. Nah, ini biasanya bisa untuk kerajinan, bisa juga untuk patung. Kalau teknik modeling ini membentuk dengan cara memijit dan meremas. Jadi karena dia manual menggunakan tangan, harusnya dia menggunakan bahan lunak seperti tanah liat, tubur kertas, dan juga lilin. Kemudian yang ketiga ada teknik pahat atau ukir ya. Kalau teknik pahat atau ukir tentunya menggunakan bahan yang keras seperti kayu dan juga batu. Jadi teknik pahat atau ukir ini memahat, menggores, menoreh, kemudian membentuk pola pada permukaan benda dengan alat yang namanya tatah. Jadi tatah ini nanti kita pukul dengan palu gitu ya. Nah, nanti ujungnya tajam akan mengurangi bahan yang keras tadi. Kemudian yang nomor 4 bisa dilihat di gambar, teknik tempa namanya. Bahannya itu dipanaskan dulu. Ketika sudah panas itu kan berwarna hingga kekuningan ya, itu gambar nomor 4.
baru kita bentuk sesuai dengan keinginan. Biasanya menggunakan besi, baja, atau kuningan. Kemudian ada teknik anyaman, ini masuknya ke kerajinan ya. Teknik anyaman ini biasanya lebih menggunakan bahan-bahan alam seperti rotan, bambu, serat kayu, dan juga enceng gondok. Jadi kalau membuat anyaman itu sebenarnya tidak terbatas pada satu warna saja. Dia bisa menggunakan bermacam-macam warna. Misalkan nanti ketika menganyam kok bambunya nanti diberi cat dulu sehingga nanti warnanya menjadi beda, itu bisa. Kemudian yang keenam ada yang namanya teknik butsir, yaitu teknik dengan cara menambah dan mengurangi bahan dengan menggunakan alat butsir. Alat butsir itu wujudnya seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan alat butsir ini, kita menggunakan bahannya itu biasanya tanah liat. Jadi untuk tanah liat nanti yang patungnya besar, butsirnya juga harus besar untuk mengurangi. Kalau yang kecil nanti lama sekali kita mengurangi bahannya. Dan kemudian kalau menambah ya tinggal kita ambil di tangan kemudian ditempelkan gitu ya. Nah, kemudian teknik butsir ini ketika kita membuat detail kecil seperti rambut atau mata itu menggunakan butsirnya ukuran kecil. Kemudian yang terakhir ada teknik las. Teknik las ini menggabungkan berbagai bahan yang awalnya berupa kepingan-kepingan bahan gitu ya. Kemudian digabungkan menjadi satu untuk membentuk bentuk tertentu sesuai yang sudah didesain. Jadi nanti cara menggabungkannya dengan dilas, tapi awalnya kita sudah memiliki gambaran, memiliki bentuk-bentuk awal dulu, baru kita gabungkan. Bahannya bisa menggunakan logam. Oke, kemudian kita punya bahan dalam membuat seni patung. Nah, bahan-bahannya itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama bahan lunak, yang kedua bahan keras. Kalau lunak itu berarti seperti tanah liat, lilin, plastisin, sabun batangan juga bisa, kemudian bubur kertas. Nah, ini ada patung figuratif, bentuknya manusia ya, ada kepalanya, ada tangan, kemudian ada kaki. Namun bentuk patung ini sudah dimodifikasi. Nah, ini dari kepalanya kan tidak realis ya, tidak ada wajahnya, tangannya juga mengalami penyederhanaan. Nah, tapi ini salah satu contoh patung dari bahan yang lunak, yaitu tanah liat. Oke, kemudian ada juga patung dari bahan yang keras. Nah, bahan yang keras seperti apa? Ada kayu, ada batu, ada logam, ada kaca. Nah, itu digunakan untuk membuat patung dengan bahan keras. Jadi teknik yang digunakan nantinya juga sesuai. Kalau misalkan bahannya keras, ya mungkin bisa menggunakan teknik pahat. Kalau bahannya lunak, ya mungkin bisa menggunakan teknik butsir. Seperti itu. Kemudian ada teknik dalam seni patung. Kalau tadi kan campur ya, masih teknik seni rupa 3 dimensi, ada dalam kerajinan juga. Kalau ini teknik seni patung itu lebih khusus, ada teknik butsir, teknik pahat. Kalau butsir tadi ya sudah tahu ya, menggunakan alat butsir. Kalau memahat berarti menggunakan tatah. Mengukir pun seperti itu, sebenarnya beda tipis memahat dan mengukir. Kemudian cetak, mencetak atau cor itu menggunakan cetakan. Kemudian ada juga teknik dengan menggunakan kerangka dan struktur. Nanti bisa dibaca sendiri di LKS kalian. Nah, tadi kita sudah belajar teorinya, kemarin juga kita sudah mengulas ya pengertian mengenai tema, jenis, dan lain sebagainya. Sekarang kita menganalisis salah satu karya yang cukup terkenal di Indonesia ya, ada Garuda Wisnu Kencana karya I Nyoman-Nuarta. Nah, karya ini merupakan jenisnya masuk ke patung monumen. Kemudian fungsi karyanya itu apa? Itu tergolong sebagai seni murni dan bahan dan teknik yang digunakan yakni logam, tembaga, serta kuningan. Kemudian tekniknya itu campuran antara cor dan juga teknik las. Nilai estetik yang terkandung di dalamnya yaitu si patung ini terlihat kokoh ya, karena dia juga besar dan gagah gitu. Kemudian mewah, ada kesan mewahnya juga. Misalkan dari kepalanya itu kan berwarna emas ya, mahkota yang dikenakan. Kemudian siluet, ketika kita melihat dari siluet patung itu masih terlihat walau dari kejauhan. Jadi bentuknya itu masih bisa diidentifikasi kalau itu patung Garuda Wisnu Kencana. Kemudian dia penuh dengan makna-makna yang simbolis. Dia juga menggambarkan Dewa Wisnu ya, artinya juga sebagai salah satu simbol keagamaan juga sebenarnya. Nah, itu nilai-nilai estetik yang dapat kita analisis secara objektif itu ya pada karya Garuda Wisnu Kencana. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini Ibu
cantumkan salah satu patung yang ada di Semarang ya. Mungkin kalian juga sudah familiar. Jadi ada pertanyaan, apa jenis patungnya, fungsinya apa, bahan dan tekniknya itu apa, dan nilai estetisnya bagaimana. Itu nanti boleh kalian jawab pertanyaan dari ibu ini. Boleh salah satu jenisnya saja, atau menjawab nilai estetisnya saja, atau keempat-empatnya. Jadi nanti kalian bisa menjawab di komentar sebagai bentuk keaktifan ya, tapi tidak wajib. Misalkan kalian kok mau mendapat nilai lebih, nanti boleh dijawab. Kalau misalkan tidak mau menjawab juga tidak apa-apa, ibu kembalikan ke kalian lagi. Jadi ibu ingin melihat saja seberapa aktif kemauan kalian dalam menanggapi materi hari ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat komentar. Dan semoga nanti persiapan UTS-nya lancar dan bisa mengerjakan semuanya ya. Oke, mungkin itu saja dari ibu. Semoga materi dapat dimengerti oleh kalian. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.